Boboto, salam dunia yang selalu ada untuk Persib Bandung. Pemain asing Persib Bandung tinggal tersisa 2 pemain lagi, David Da Silva dan Gustavo Franca, menyusul tidak diperpanjangnya kontrak Garpin Castaner untuk kompetisi Liga 1 musim depan. Castaner yang didatangkan Bojan Hodak di jendela transfer tengah musim didepak karena performa dan kualitas olah bolanya tak kunjung membaik. Setengah musim berseragam Persib Bandung, Castaner hanya mengoleksi 1 gol, jumlah yang sangat sedikit untuk striker yang diproyeksikan sebagai pelapis David Da Silva. Castaner tidak bisa menjawab tantangan Bojan Hodak yang butuh striker pembunuh, seorang finisher atau predator di kotak penalti lawan yang bisa mengkonversi gol di setiap momentum yang didapatkannya. Karena Persib butuh penyerang haus gol untuk mempertahankan hegemoninya di kompetisi kasta tertinggi Indonesia. Maka pil pahit harus diterima oleh Castaner. Dia harus angkat koper meninggalkan Persib Bandung. Tidak ada tempat di Persib Bandung buat pemain yang tidak bisa menunjukkan kualitas olah bolanya yang bagus. Maklum, instruksi Bojan Hodak jelas dan tegas. Pemain yang dipercaya tampil harus menjadi pembeda dalam langgam permainan yang dikembangkan Persib Bandung di laga wajibnya. Khusus untuk seorang striker atau pemain depan, dia harus bisa menjadi aktor kemenangan Persib Bandung saat David Da Silva dan Ciro Alves misalnya tiba-tiba deadlock, tidak bisa bergerak dan keluar dari tekanan lawannya untuk bisa mencetak gol kemenangan. Disitulah peran pemain pengganti yang dipercaya Bojan Hodak untuk bisa menjadi aktor kemenangan. Tapi itu tidak bisa dilakukan oleh Castaner. Jadi pantas Castaner ditendang. Dia bukan pemain yang dibutuhkan Persib. Statistiknya 14 kali manggung dengan 1 gol dan 1 assist, jauh di bawah ekspektasi Bojan Hodak, sutradara Maung Bandung. Pertanyaan yang menggelitik, akankah ada korban berikutnya dari pemain asing yang tersisa? Dan salah satu atau dua-duanya, David atau Gustavo, bakal ditendang. Melihat fenomena yang ada, peluang Persib kembali mendepak pemain asingnya dengan alasan habis kontrak dan tidak tercapai kesepakatan kontrak terbuka lebar. Semua itu mengarah pada David Da Silva. Indikatornya, performa David yang menurun drastis di musim ini. David hanya mengkonversi 8 gol, unggul 2 gol dari Ciro Alves dan Beckham Putra yang sama-sama mengumpulkan 6 gol. Tapi 8 gol David Da Silva kalah jauh dan berbeda 10 gol dari otak serangan Persib Bandung, Tyrone Del Pino, yang beroperasi dari lini tengah dengan jumlah golnya yang fantastis, 18 gol. Padahal Tyrone bukan predator kotak penalti, bukan striker tajam yang ditakuti lawannya. Tapi ironisnya, David tidak bisa mengekor gol-gol Tyrone Del Pino. Sering dibekap cedera membuat performa David Da Silva terjun bebas. Dari 30 gol yang dikemasnya di musim lalu, kini hanya 8 gol. Plus usianya yang semakin senja.
Sementara tuntutan di Persib Bandung semakin tinggi. Siapapun pemainnya, Bojan Hodak meminta pemain tersebut harus bisa menggotong Persib Bandung, membuat hat-trick juara Liga 1, dan membuat tim Persib jadi tim yang menakutkan di pentas Asia, tepatnya di kompetisi ACL 2. Itu sebabnya proposal Bojan Hodak soal striker asing harus tajam cetak gol dan petarung sejati di kotak penalti lawannya. Seperti saat David da Silva belum menurun performanya dan tidak sering dibekap cedera, di mana saat itu ketika David sedang bagus-bagusnya, dia selalu bisa memaksimalkan peluang yang datang untuk jadi gol kemenangan Persib Bandung. Karena itu dia disebut pahlawan kemenangan Persib. Apakah peran itu bisa dimainkan oleh William Barros, Leo Gaucho, dan Kepa Sherman yang belakangan ini dirumorkan bakal menjadi tukang gedor ulung Maung Bandung di Liga 1 musim depan? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Satu yang pasti, kalau Barros, Gaucho, dan Sherman mengulangi dan mengikuti jejak Castaner, mereka tidak bakal lama berseragam Persib Bandung. Di jendela transfer tengah musim, pasti didepak, digantikan pemain lain yang bisa menjadi sumber gol Persib, sumber gol kemenangan di laga wajib yang dimainkan Maung Bandung di kompetisi Liga 1 maupun di ACL 2. Karena Persib Bandung terkenal tim yang sangat ambisius, tim yang haus prestasi, tim yang selalu ingin jadi terdepan di kompetisi domestik. Dan Bojan Hodak tidak mau nama besar Persib hilang begitu saja pasca diantarkannya meraih back-to-back champion. Bojan Hodak ingin Persib dengan prestasinya terus lestari, menjadi tim besar Indonesia, terus menjadi kiblatnya sepak bola nasional, terus mengangkangi Liga 1 dan bisa berjaya di pentas Asia. Itu idaman Bojan Hodak yang masih dipercaya menukangi Persib Bandung di ajang bergengsi Liga 1 dan ACL 2. Bojan Hodak sekali lagi tidak mau Persib tereliminir dari persaingan papan atas hanya karena Persib tidak punya striker yang haus gol dan tidak bisa menerbangkan prestasi Persib di kompetisi Liga 1 dan ACL 2.